Puluhan personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol Senin kemarin disiagakan di lokasi tambang pasir ilegal di Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Penjagaan dilakukan karena kondisi di lapangan pasca terjadinya pembantaian 2 orang aktivis lingkungan hidup masih memanas. Penjagaan juga dilakukan di desa tempat tinggal korban dan 18 tersangka sudah ditahan. Upaya aparat gabungan untuk meredamkan konflik perlahan membuahkan hasil. Polisi menyatakan kondisi di lapangan mulai kondusif. Polisi hingga saat ini masih mengejar aktor intelektual dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini memang masih sudah 18 orang yang kita tetapkan, ya. Mungkin ini akan bertambah lagi, tapi nanti kita tunggu berapa banyak ya untuk mengungkap ya aktor intelektual yang tersebut siapa. Sementara polisi melakukan pemeriksaan maraton terhadap 18 tersangka. Duka masih menyelimuti keluarga besar Salim, aktivis yang tewas akibat menentang aktivitas tambang pasir ilegal. Keluarga berharap polisi segera mengungkap aktor intelektual pembantaian keji tersebut, serta menghukum para pelaku dengan hukuman mati. Istri korban Tijah mengaku jika suaminya termasuk orang yang anti kegiatan tambang, karena korban menganggap aktivitas tambang telah merusak lahan pertaniannya. Rasa kehilangan yang mendalam dirasakan oleh istri korban karena almarhum Salim selama ini merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai kehidupan dan sekolah keempat anak serta cucunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Ya, kami saat ini akan mengupdate bagaimana perkembangan terkini terkait dengan meninggalnya salah seorang aktivis warga di kawasan Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang yang menolak adanya eksploitasi tambang pasir di wilayah ini. Dan saat ini kami berada di rumah duka almarhum Salim Kancil. Banyak sekali di sini karangan bunga dan juga ucapan bela sungkawa dari banyak pihak yang bersimpati terhadap meninggalnya almarhum Salim Kancil. Kami menginformasikan sekali lagi, Salim Kancil adalah salah satu warga di wilayah Kecamatan Pasirian ini yang menolak adanya eksploitasi tambang pasir di wilayah Selok Awar-Awar ini. Dan sebelum dirinya demo, melakukan aksi demonstrasi unjuk rasa dengan beberapa kawan aktivis lain untuk menolak aksi eksploitasi ini, si Salim Kancil dan juga Tosan dianiaya oleh puluhan orang sehingga mengakibatkan Salim Kancil meninggal dunia. Kami tadi juga sempat berbincang dengan istri dari almarhum Salim Kancil yang menyatakan bahwa penganiayaan yang begitu sadis dilakukan oleh puluhan orang tersebut. Puluhan orang tersebut datang di rumah dari Salim Kancil ini, kemudian mereka mengikat tangan dari Salim Kancil, kemudian memukul dengan sekop, kemudian juga celurit, kemudian benda-benda tumpul serta benda-benda tajam lainnya yang kemudian Salim Kancil diseret hingga ke balai desa. Dan akhirnya di sana juga dilakukan aksi yang cukup keji di mana Salim Kancil disetrum dan akhirnya meninggal dunia. Sementara korban yang lain adalah Tosan yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar yang juga mengalami luka parah. Dan saat ini kami telah bersama dengan 2 orang narasumber yang akan menceritakan apa sebab dari aksi kejadian ini dan awal mula demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan yang kontra dengan eksploitasi tambang pasir di wilayah Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang. Saat ini kami telah bersama dengan Mas Muhammad Imam. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Imam. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Mas Imam, bisa diceritakan mungkin awalnya rekan-rekan dari Mas Salim Kancil CS untuk kontra, untuk melakukan aksi unjuk rasa terhadap penambangan pasir yang ada di wilayah Selok Awar-Awar ini? Waktu pertama terbentuknya awal forum komunikasi anti tambang itu akibat yaitu terbentuknya masalah jalan-jalan rusak, sawah-sawah yang dirusak itu Mas, akibat terus lahan pertanian nggak bisa hasil panen itu gak seimbang, gak sesuai, gak bisa panen itu Mas. Lah akibat itu sering memakan korban di jalan raya, terus di lokasi-lokasi tambang itu Mas. Terus sampai akhirnya almarhum Salim Kancil dan juga Mas Tosan ini bisa dikatakan dieksekusi begitu, dianiaya oleh puluhan orang ini. Bagaimana ceritanya Mas? Kalau Bapak Tosan itu kan sebagai yang ada di depan dari
forum kami kan ada di depan sebagai motor penggerak lah itulah Mas. Lah itu waktu itu Pak Tosan itu calling saya masih pagi, dia bilang ada di mana Cong? Saya di rumah Pak. Kalau bisa sekarang ke sini, saya gak ada temannya. Oke Pak, saya langsung meluncur rumah Pak Tosan. Lah itu setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Tosan, itu ada salah satu warga yang namanya Parman itu lewat. Lah dia itu lihat ke arah Pak Tosan, terus Pak Tosan itu menyapa, dia bilang, "Saya Cong," gitu. Lah mungkin dari Parman itu salah tangkap. Parman itu langsung marah-marah ngajak caruk gitu loh Mas. Lah itu masih dilarang sama warga. Setelah Parman itu berangkat ke utara, mungkin entah kemana, itu selang 10 menit dari anggota tim 12 yaitu kaki tangannya Pak Enggi, kepala desa itu selang 10 menit ngedrop di rumahnya Pak Tosan, menyerang lah itu. Yang ada di sana itu cuma saya sama Pak Tosan, juga keluarganya Bapak Tosan. Mas Imam waktu itu ada di rumahnya Pak Tosan ya waktu. Pak Tosan masih di depan di teras lah itu. Lah itu yang namanya Eksan, anaknya Bapak Desir itu turun dari sepeda tanpa basa-basi langsung menghajar Pak Tosan itu. Diikuti dengan Desir, Tinar Lap, itu Buri gitu. Ada berapa orang yang waktu itu mengeroyok Pak Tosan? 30 orang lebih Mas. 30 orang lebih. 30 orang lebih. Berarti setelah mengeksekusi Pak Tosan, puluhan orang tersebut bergeser ke rumah almarhum Salim Kancil. Nah, ya itu menyebut Pak Kancil itu. Lah yang memukul Bapak Tosan yang pertama kali itu Eksan, yaitu anaknya Bapak Desir, sekaligus ketua dari tim 12 itu. Lah yang namanya Tommy itu turun dari sepeda langsung ngambil celurit, memukul Pak Tosan dengan celurit di kepalanya itu. Lah sedangkan Tejo yang namanya Tejo itu mukul dia pakai bambu. Yang satu itu mukul Pak Tosan dengan cangkul sama Bosri itu. Baik, terima kasih Mas Imam. Saya akan bergeser ke Mas Ridwan di sini. Mas Ridwan, Pak Tosan saat ini berada di Rumah Sakit Saiful Anwar, masih menjalani proses perawatan intensif di sana. Kemudian Pak Salim Kancil meninggal dunia. Kemudian Pak Tosan saat ini kondisinya seperti apa? Ada informasikah? Belum. Iya. Saat itu waktu pengeroyokan terhadap Pak Tosan sendiri, Mas Ridwan ada di Rumahnya nih Pak. Di rumahnya Pak Tosan? Ya, waktu Pak Tosan dikeroyok saya mendatangi untuk mengamankan Pak Tosan. Lalu saya belum sampai mengamankan, langsung saya dikeroyok juga Pak. Sempat dikeroyok juga ya? Tapi nggak ada yang mukul semua. Ya cuma mengepung juga itu. Oke, Mas Ridwan, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi begitu? Ya itu sih Pak. Itu ya. Ya. Baik, tadi pemirsa informasi yang bisa kami gali dari 2 orang yang berada di wilayah Selok Awar-Awar, Pasirian Lumajang ini terkait dengan bagaimana insiden penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya salah seorang aktivis lingkungan, yaitu Salim Kancil, yang menolak adanya eksploitasi tambang pasir di wilayah Selok Awar-Awar, Pasirian Lumajang ini. Hingga saat ini dari Polres Lumajang sendiri sudah mengamankan sedikitnya 18 orang tersangka terkait dengan insiden yang menewaskan almarhum Salim Kancil ini. Tentunya kami juga akan terus mengupdate bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak petugas dari Polres Lumajang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Pasirian Lumajang. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Orang-orang banyak itu lucu. Korban Tosan kini masih menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang diderita akibat penganiayaan ini. Sementara kini polisi masih berjaga untuk mengantisipasi aksi susulan di sekitar lokasi kejadian. Polisi Polres Lumajang ini terus melakukan pengamanan di sekitar rumah warga yang menolak aktivitas penambangan serta sampai di lokasi penambangan. Dan memang sebelumnya kasus konflik antara warga yang pro dan kontra terhadap aktivitas penambangan ini sebelumnya juga terjadi pada 11 September di Kecamatan Candipora, Lumajang. Dan bahkan ini juga sempat menyebabkan kericuhan antar warga yang pro dan kontra saat pengusiran alat berat berlangsung. Masih 338 dan 170 itu saja. Nah,
Maka nanti motif yang sudah seperti apa itu nanti akan terungkap pada saat seluruh pelaku sudah tertangkap. Jawa Timur, Rike, memang menjadi salah satu daerah yang menarik bagi aktivitas pertambangan, bahkan tidak sedikit yang ilegal. Dan salah satunya ada di Lumajang dan Tulung Agung. Berikut liputannya untuk Anda, Rike. Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian merupakan salah satu lokasi penambangan galian C terbesar di Lumajang. Puluhan hingga ratusan ton pasir dikeruk dari pinggir laut selatan Watu Kecak. Di lokasi ini, kubangan besar di sejumlah titik terlihat menganga akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan para penambang pasir, baik yang dilakukan secara tradisional maupun alat berat. Pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Lumajang sejauh ini tidak memiliki data resmi aktivitas penambang baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Pemerintah Kabupaten Lumajang berdalih berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah urusan pertambangan energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, sehingga perizinan pertambangan khusus pasir galian C kini sudah tidak melalui pemerintah daerah. Ini kan sekarang kan sudah kewenangannya provinsi, jadi setiap kita hanya melaporkan, kabupaten juga melaporkan ke provinsi, nanti provinsi laporan tetap bahwa ini memang izin itu. Kalau saya melihat banyak yang nggak izin. Hal serupa juga terjadi di aliran Sungai Brantas di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung, Jawa Timur pada 9 September lalu. Petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur beserta Polri dan TNI langsung membongkar seluruh peralatan mesin diesel yang digunakan untuk menyedot pasir. Seluruh peralatan penambangan ini ditinggalkan oleh pemilik dan bekerja setelah mengetahui kedatangan petugas gabungan. Jawa Timur diketahui menjadi salah satu tempat menarik bagi penambang pasir ilegal. Hampir di semua kabupaten ditemukan adanya lokasi penambangan galian C yang hingga kini masih belum dapat diatasi. Pemerintah provinsi menyalahkan pemerintah daerah yang tidak tegas menangani penambang pasir ilegal, sementara pemerintah daerah menilai Pemprov melepas tanggung jawab. Jika merujuk peraturan yang mengatur tentang galian C ilegal, di antaranya UU Pertambangan, Peraturan Minerba serta Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang galian C, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, saat ini kewenangan penindakan menjadi tanggung jawab Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Tim Liputan Metro TV. Rike, penambangan pasir di Lumajang ini memang telah lama menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan sudah hampir 2 tahun konflik ini berlangsung. Dan masyarakat yang pro dan kontra memiliki alasan masing-masing. Bagi masyarakat yang pro terhadap aktivitas penambangan, mereka beralasan bahwa adanya penambangan ini dapat berdampak pada ekonomi mereka, karena ini merupakan mata pencarian mereka. Sedangkan yang kontra terhadap penambangan ini mengaku mereka merasakan dampak negatif dari adanya penambangan di Selok Awar-Awar di Lumajang ini, karena adanya pengrusakan lahan dan kemudian rumah mereka ini juga rusak atau berkarat karena pasir ini mengandung garam, dan juga daerah mereka menjadi macet karena keluar masuk truk pengangkut pasir dari desa lain. Rika, demikian dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Eva Wondo bergabung langsung dari Surabaya, Jawa Timur.